kan depan rumahnya nih apa sih pagar yang gimana sih yang ditarik gitu kan? Ya, I see. Yang kayak tombak gitu. Dan itu nggak dipasangin penghalang. Dalamnya garasi mobil. Saya langsung begini. Itu apaan ya di depan garasi? Putih, lebar, kayak rambut gitu. Lama-lama dia mendekat begini nih. Ini dari garasi, ini kita di sini, dia begini nih. Gitu loh. Oh, jadi kayak persatu kayak gitu ya? Oh begitu. Saya langsung pas mau mendekati area gerbang itu, dia ini gerbang nih, ini saya. Kita begini langsung. Saya langsung apaan? Itu yang ada. Iya, udah. Ngeliat apaan sih, Bang? Udah. Balik. Ngeliat apaan sih gitu kan? Yang 5 orang ini belum ngeliat gitu. Ngeliat apaan sih? Udah. Enggak, saya nggak kuat. Ini mah parah banget gitu kan. Saya bilang, parah banget ini mah. Jadi sosok berdiri putih, rambutnya lebar sampai segini. Kuntilanak. Mukanya gimana, Bang? Nggak kelihatan, rambut semua. Oh, berarti dia udah kayak gini ya? Kayak gini ya? Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah hari ini seperti biasa di segmen adat antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini, tentu aja Bang Ronan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gara-gara ngebahas drakor ya. Ternyata ya, fun fact ya teman-teman, Bang Ronan ini punya kesamaan dengan aku suka nonton drakor. Pokoknya kalau nonton tuh harus sampai habis. Iya, kayak nagih banget gitu nggak sih, Bang? Nggak bisa berhenti. Iya, benar. Bahkan bisa 2 hari tuh selesai nambah episode. Nggak mau 2 hari. 1 hari? Kalau bisa 1 hari tuh. Wow. Apalagi kemarin Hospital Playlist yang season 2-nya keluar. Langsung saya download 12 episode. Hari itu juga langsung saya tonton 12 episodenya. Wow, hebat. Tapi Bang Run terakhir nonton apa? Yang terakhir, yang paling berkesan Dr. Kim. Dr. Kim, saya belum nonton sih. Nasihatnya banyak banget. Nanti nonton. Saya terakhir nonton ini Happiness. Itu ceritanya virus zombie. Setelah virus corona, ternyata dunia diserang virus zombie. Saya sukanya yang Paswe. Jadi lebih banyak nasihatnya. Apalagi Dr. Kim gitu kan. Itu yang saya tangkap ada satu omongannya. Ini lewat dulu ya horornya ya. Ada satu omongannya yang saya ingat. Kamu harus maju apapun yang terjadi. Jangan mengingat masa lalu. Mantap banget kan. Itu bisa menjadi penyemangat kita sih ya. Tapi emang benar sih banyak hal yang kita bisa pelajari dari nonton drakor. I love drakor. Hidup drakor. Nah ngomong-ngomong drama Korea, kayaknya Bang hari ini mau ceritain Korea juga ya. Nyambung. Korea juga ya. Nyambung. Apa tuh Bang? Ini kebetulan banget ya. Jadi di bulan Maret lalu, sebelum puasa, sebelum puasa ya Maret ya, iya kan? Iya. Iya Maret ya. Saya kan berlibur ke Bandung, makanya pas Mbak Gina lagi di Bandung, kenapa Mbak nggak bilang saya kasih tahu tempat-tempat yang udah saya kunjungin gitu kan. Nah di situ saya ke tempat sahabat. Awalnya saya nonton dia di TV. Si teman tadi. Teman saya ternyata dia itu ini tahu mobil-mobilan Hot Wheels kan? Tahu. Nah, ya, sebelah saya sebut di sini ya. Boleh. Hyperbus Custom. Dia itu penggiat itu gitu loh. Mengcustom mainan Hot Wheels. Namanya Hyperbus Custom, Awili. Halo Awili, terima kasih udah baik banget sama saya. Awalnya saya nonton dia. Nonton dia di TV. Nggak taunya dia juga nonton saya. Dan kita DM-an. Awili punya masalah gitu kan. Yang pada akhirnya setelah sekian lama DM-an, saya ke rumah dia mampir. Yang tadinya hanya mau 2 hari, malah jadi 7 hari.
Di hari pertama itu, nah saya kan dijemput di sebuah agent travel yang saya kira awalnya, bukan awalnya, tadinya mau langsung dibawa ke rumahnya gitu. Makan dulu lah bang, udah sore, lo kan dari rumah, saya kan dari rumah jam 8 ya, sampai Bandung sekitar jam 2-an, jam 2 siang. Diajak makan dulu di sebuah taman mbak, taman di kota Bandung adalah namanya. Di situ dipakai untuk sinetron preman pensiun di tamannya. Habis makan, jalanlah ke taman itu. Saya kayak ada yang narik saya untuk taman gitu kan. Saya bilang gini, Willy, kan jadi ada gorong-gorong ya, tahu kan gorong-gorong kayak saluran air yang besar, terus seperti ada sungai kecil gitu. Saya ngeliat, Willy, itu kok dulu kayak ada mayat yang nyangkut di situ gitu ya. Willy bilang, iya dulu ada anak kecil lagi main bola, pas lagi ngambil bola, kejebur di sungai itu, hanyut mayatnya sampai di situ gitu, tersangkut di situ. Dan itu terkenal nama anaknya siapa gitu, sampai sekarang masih keluyuran ya. Wow. Terus bang? Udah, akhirnya menjelang sore pulang disiapin kos-kosan, kan kebetulan Awil ini punya kos-kosan ya. Dan ternyata salah satu kamar kos-kosannya kosong, dibikin gudang. Saya langsung fokus. Ini ada apa ya di gudang ini ya? Kok nggak nyaman banget bawaannya gitu. Adiknya cerita. Adiknya Willy. Adiknya. Abang Runan maaf ya, kenapa? Kenapa dari tadi ngeliatin itu aja gitu, yang kos-kosan buat gudang. Nggak nyaman aja gitu. Saya mau cerita boleh? Belum lama, saya lagi masukin motor, maghrib kata dia. Pas lagi mau lewatin gudang, ada pocong lagi berdiri. Di ruangannya itu? Iya. Tingginya 2 meteran. Aduh, tinggi banget 2 meter. Padahal itu ruangan luas gitu loh. Jadi pocong itu sampai nyentuh atap langit-langit. Iya, 2 meteran mas. 2 meteran. Dia sampai takut gitu kan. Bang Runan ngeliat apa? Ini sih sepertinya dia dari kamar mandi sih gitu. Jadi kan kos-kosannya tuh satu kamar ada kamar mandi. Oh, kamar mandi di dalam berarti. Jadi di dalam. Saya bilang dari kamar mandi. Kalau bisa, kalau memang untuk gudang pasangin lampu dan bersihin. Alhamdulillahnya terakhir saya kesana tuh kapan ya saya lupa gitu, beberapa bulan yang lalu udah dibersihin. Udah dibersihkan gitu dan udah penuh kos-kosannya, udah terang juga. Berarti udah nggak jadi gudang lagi ya? Udah nggak jadi gudang. Udah ada dihuni orang. Udah dihuni orang. Nah, abis naro tas, laya-laya sebentar. Bang Runan yuk, jalan yuk. Ya dalam hati, mau kemana nih? Makan lagi ya? Enggak, kenapa? Ada tempat yang enak buat Bang Runan dan pas. Apaan nih? Sini. Kan di depan rumah saya ada kali ya, kata dia. Di depan kali itu dulu ada orang buang bayi. Saya langsung. Katanya tempat enak. Tapi pasti emang pas. Ya, saya langsung begini. Katanya enak, bukannya enak. Ya enak buat Bang Runan kan, bisa dapat cerita. Ya juga sih gitu. Dan bukan hanya sekali, orang buang mayat bayi di situ 2 kali. Ya Allah. 2 kali. Dan masih ada hari-harinya. Diajaklah ke situ. Jadi memang dekat jaraknya, cuma hanya sekitar ya ada mungkin nggak 500 meteran kali dari rumahnya. Deket banget ya bang? Deket banget. Dan di sungai itu juga, maaf, dibuang juga mayat seorang PSK. Ya Allah. Dibuang mayat seorang PSK di situ. Nyampe di sana, jadi tuh sekitar jam berapa ya? Jam 11 atau setengah 12 gitu ya, saya lupa. Udah sepi kan kompleknya. Nah, pas mau masuki area sungai, kan ada kayak bekas pos satpam ya, pos kamling tapi sudah nggak dipakai. Terus depannya banyak rumput-rumput gitu kan, banyak rumput-rumput. Kedengaran lah kayak suara orang jalan, krasak. Dari dalam pos kamling itu? Dari dalam rumput-rumput, di samping rumput-rumput itu. Di seolah tuh dia jalan di rumputan itu. Yang tadinya saya kira tuh ya mouse, red itu tikus gitu kan.
Nggak taunya apa? Tahu nggak? Apa? Bayi lagi ngerangkak. Astaga. Oh jadi kayak bayi lagi ngerangkak. ya Allah. Palanya bulat, botak gitu kan. Gemuk. Tahu nggak sih kayak film Tuyul dan Bayul gitu. Badannya sebesar itu, tapi pakai popok ngerangkak gitu. Saya langsung Kayak tuyul gitu ya bang? jadi kayak tuyul jatuhnya. Pas saya nengok, dia juga begini. Saya juga begini. Kenapa bang? Tadi dengar suara keresek nggak segitu? Iya. Itu apa? Itu sebelah kiri. Apaan? Ada bayi. Ya kan udah saya bilang ini tempat buang bayi. Itu sebelah sana nyangkutnya, gitu. Terus bayinya juga kaget kayaknya ya lihat. Oh ada manusia bisa lihat aku mungkin kayak gitu ya si bayi. Terus bang, what happened next? Udah gitu. Udah nih. Pulang. Pas pulang, udah cukup deh sekali ini dulu deh. Saya capek gitu kan. Pas pulang, ini belum saya ceritain nih. Karena waktu itu, aduh saya lupa bawa kamera sih. Kalau direkam, semua pada ngeliat. Pulang, samping rumahnya Awil ini kan ada pohon besar ya. Ada apa di atas pohon? Ada api. Ada api. Bola api. Itu kayak banaspati gitu, bukan? Entah banaspati, entah apa saya nggak ngerti. Cuma nempel di pohon, di dahan pohon. Dan bukan saya doang yang lihat, semua ngeliat. Itu jam berapa tuh bang? Udah mau jam 12-an. Setelah ngeliat si bayi itu. Jam 12 malam. Hari pertama saya nyampe di Bandung. Berarti si api itu kayak mengambang gitu ya? Iya, ini kan batang pohon. Ini api begini, kayak nempel di batang pohon sambil daun-daunan. Saya kira saya doang yang melihat. Segini, itu apaan ya? Itu apaan ya? Kayaknya di situ nggak ada lampu deh. Nggak ada listrik gitu ya? Ada ya? listrik, dan ternyata di dalam kan dipagerin ya, pagar pakai seng. Itu adalah dulu ada bekas bengkel, bukan bengkel. Orang kalau bikin ini sofa, apa sih namanya? Toko mebel. Toko mebel, bekas toko mebel, pembuat mebel, udah nggak dipakai, udah lama. Ada pohon itu dalamnya. Tapi kata mereka gini, kenapa ya pas ada Bang Runan di Malang nunjukin aktivitas gitu? Tapi sebelumnya mereka nggak pernah. Oh, berarti emang Bang Runan mengundang gitu. Ya. Dan pas saya nyampe rumahnya pun saya langsung fokus gini. Itu samping kos-kosan apa ya? Ya kan langsung digituin kata mereka. Ya kan ketahuan. Ya itu katanya rumah kosong udah lama, hampir 10 tahunan. Wow. Tempat kosong bukan rumah kosong, hampir 10 tahunan. Paginya saya cek. Nggak ada lampu sedikit pun. Nggak ada lampu sedikit pun. Nah, sampai kos-kosan saya penasaran nih. Semoga masih ada gitu kan. Semoga masih ada. Saya ngambil handphone. Pas saya mau giniin, udah nggak ada. Musara pun udah nggak ada. Padahal lama loh, itu lama. Hampir 10 menitan dia nempel di pohon. Bukan kita doang yang lihat. Aku, Awili, adiknya. Berempat. Satunya siapa bang? Satunya adiknya Awili 2 orang. Oh. Saya, Awili, adiknya. 4 orang menyaksikan hal yang sama. Gila nggak? Berarti bentuknya itu emang api doang gitu ya bang? Api, warna merah ke warna-orenan, tahu kan? Nggak ada berbentuk badan nggak ya? Cuman nempel. api, kobaran api gitu. Api. Udah gitu, udah nih. Jadi pas saya balik ngambil handphone, mau saya rekam, hilang. Ya pada akhirnya datanglah keponakannya Awili ini, namanya Enrico. Asli. Namanya Enrico, dia bawa temennya lagi ya biasalah mabar gitu kan di depan, sekitar udah mau jam 12:30. Terus adanya Awili cerita, Bang nih ada nih salah satu tempat nih di dekat tempat tadi orang buang bayi sama ada mayat yang peska itu gitu. Dulu ada orang Korea, nyambung kan? Dulu ada orang Korea menempati rumah itu. Tapi sekarang sudah ditinggal begitu aja. Dijual juga enggak ya? Enggak. Mangkrak begitu aja 2 lantai. Jadi gini. Depan aliran sungai. Di pinggir sungai itu rumah-rumah mewah gitu loh. Rumah mewah. Dan rumah bekas WNA orang Korea ini ada di paling pojok. Pojok sekali.
Kan kalau yang tadi yang sebelah kiri yang saya lihat sosok bayi itu kan yang lagi ngerangkap. Ini di sebelah kanannya, kompleks sebelah kanan. Tapi itu emang perumahan elit gitu ya, perumahan. Yang depan iya, rumahnya besar semua, cuma kalau yang di dalam ya bisa dibilang bagus juga lah. Menengah ya. Menengah. Tapi kalau yang di depan bagus semua. Besar semua. Akhirnya yuk ke sana yuk. Ke sana. Pas ke sana, rumah pertama terangnya standar. Rumah pertama terangnya standar. Rumah kedua, sampai ke rumah keberapa saya lupa. Pas mau mendekati rumah bekas WNA orang Korea ini, kan sebelahnya ada rumah lagi nih yang masih dihuni. Di depan pagarnya dipasang lampu sorot, tau nggak, lampu tembak yang arahnya ke sungai sama ke jalanan. Saya aneh bingung nih kenapa ya kok dipasangin lampu sorot gitu ya, kok dia terang sendirian. Akhirnya ngomong, ya itu sebelahnya rumah kosong ya, rumah Korea. Pantes saya bilang. Kenapa dipasangin lampu sorot sampai seterang itu gitu. Nggak taunya sebelahnya rumah Korea yang kosong itu. Jalanlah kita pelan-pelan. Itu posisi jam berapa, Bang? Udah mau hampir setengah satu malam. Gila ya? Ya, gila banget. Udah gitu kan, akhirnya ngikut nih sepupunya Awili, keponakannya Awili gitu. Udah berenam, ditambah sama temennya. Iya, 7. Enggak, jadi... Oh, dia bawa teman satu ya? Bawa teman satu, jadi berenam. 4 jadi 6, ya benar. Jadi gini Mbak, ini rumah Korea yang paling ujung. Di tengah-tengahnya ada kebun pisang. Di sebelah kebun pisangnya itu rumah yang ada lampu terang itu. Saya udah langsung begini aja. Tadinya kan posisi saya di tengah nih, tiga gitu kan. Akhirnya saya mundur pelan. Mereka pada gini, Bang, kenapa kok mundur? Enggak apa-apa. Di kebun pisang saya udah begini aja. Apaan tuh ya? Itu apaan ya? Kok gerak-gerak dari tadi? Saya kira saya doang yang lihat. Bang, itu apanya putih-putih di pohon pisang? Ya, pada ngeliat juga. Jadi semuanya pada ngeliat ya, Bang? Apaan ya? Putih-putih gitu. Akhirnya keponakannya Awili gini, ada salah satu dia, si Enrico dia nggak peka gitu kan. Apaan sih lu nggak apaan gitu kan? Emang lu nggak ngeliat? Itu putih-putih gitu kan. Nah, adanya Awili saya buka nih sedikit biar lebih jelas lagi apa yang saya lihat. Mana sih? Saya cuma ngeliat putih-putih gerak-gerak doang, tapi samar gitu. Saya pegang pundaknya, saya bilang tarik nafas, fokus. Itu seriusan? Hah? Beneran gitu? Pocong. Tapi si Enrico akhirnya ngeliat juga nggak? Nanti. Oh nanti, belum ya? Ini lebih seru lagi, gilirannya lebih seru lagi. Itu belum saya buka Enrico. Akhirnya penasaran dong, ya situ apaan pada putih-putih gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah pada tahu ada itu. Yuk, mendekati rumah Korea, saya langsung mundur, semundur-mundurnya. Saya udah balik yuk, mendingan yuk. Gitu. Kenapa emang, Bang? Udah nggak enak, kan rumahnya 2 lantai dengan pilar yang tinggi gitu ya, pilar yang tinggi. Nah, sebelum nyampe di rumah Korea yang samping kebun pisang, saya udah ngeliat ke lantai atas. Di tiang ada yang senderan begini. Kayak gimana tuh wujud si yang senderan? Putih, pocong juga. Oh senderan. Sama pocong. Senderan, jadi tiang dia nyender begini. Saya langsung begini, itu apa di atas kok ada yang senderan gitu. Tapi saya ngomong dalam hati, saya belum ngomong ke mereka gitu kan. Akhirnya nyampe di depan rumahnya. Kan depan rumahnya nih apa sih pagar yang gimana sih yang ditarik gitu kan? Ya, I see. Yang kayak tombak gitu. Dan itu nggak dipasangin penghalang. Dalamnya garasi mobil. Saya langsung begini. Itu apaan ya di depan garasi? Putih, lebar, kayak rambut gitu. Lama-lama dia mendekat begini nih. Ini dari garasi, ini kita di sini, dia begini nih. Gitu loh. Oh, jadi kayak persatu. Kayak gitu ya? Oh, begitu. Saya langsung pas mau mendekati area gerbang itu, dia ini gerbang nih, ini saya. Kita begini langsung. Saya langsung apaan? Itu itu yang ada. Iya, udah. Ngeliat apaan sih, Bang? Udah.
balik, ngeliat apaan sih gitu kan? Yang 5 orang ini belum ngeliat gitu. Ngeliat apaan sih? Udah. Nggak, saya nggak kuat. Ini mah parah banget gitu kan. Saya bilang, parah banget ini mah. Jadi sosok berdiri putih, rambutnya lebar sampai segini. Kuntilanak. Mukanya gimana bang? Nggak kelihatan, rambut semua. Oh, berarti dia udah kayak gini ya? Jadi ini gerbang. Kayak rolling door gitu. Iya. Ini garasi, ini rumah gelap. Dia begini. Serem banget. Dia datengin ya? Dia mendekati. Jadi pas kita lagi lewat, dia langsung, saya ada bertapan begini gitu. Jaraknya cuma 5 meteran mungkin. Bayangin aja coba. Deket banget. Saya langsung begini, itu tuh. Apaan sih? Saya lari, mereka juga lari. Nah, akhirnya, emang pada ngeliat apaan sih gitu kan yang si Enrico ini. Akhirnya si Enrico ini, gini Mbak, Enrico ngomong, emang mau ngeliat apaan sih? Mau ngeliat? Saya bilang, boleh lah, saya bukain. Sebab dia orangnya rada skeptis. Rada skeptis dan apaan sih ngeliat apaan gitu. Saya buka lah. Pas saya buka, kerjain yuk. Kata mereka gini, kerjain yuk. Ayo kerjain gitu kan. Yang tadinya saya di tengah-tengah, dia kan di baris kedua. Ayo sok sini, jajaran sama saya. Saya di tengah, dia di sini. Otomatis ini kan, ini rumah. Yeah. Ini dia. Ya kalau dia nengok gini ya udah langsung ngeliat kan. Iya. Jalan, ada apa sih emang, ada apa gitu, ada apa. Pas sudah mau nyampe rumah Korea, kita udah mundur-mundur. Naon sih pada mundur-mundur. Nah apa sih, emang ada apaan? Pasti nengok begini, jreng, dia langsung, maaf ya, dia langsung gini. Jadi si Enrico akhirnya ngeliat dia langsung gini, nutupin pakai baju di mana? Adap-adapan. Yang dia lihat tuh apa bang? Yang sama cewek yang saya lihat. Akhirnya dia dia masih di depan pagar. Akhirnya. Kan kalau saya tadi dia di depan pintu garasi, ngak mendekati kita. Kalau ini dia benar-benar udah langsung di depan pagar. Udah aku merinding, deket banget dong. Banget, jadi kan ini posisinya di pinggir sini. Ini rumahnya gitu kan. Ya gimana sih coba, jaraknya udah bukan 5 meter lagi, hampir 2 meteran. Pas kita udah mundur-mundur, saya udah tahu nih, udah begini. Yang lain juga itu, yang lain juga udah ngeliat itu. Oke. Nggak taunya pas dia nengok, langsung begini. Akhirnya udah. Tuh kan ngeliat. Eta naon katanya eta teh naon. Serem kapok gitu. Udah nyampe jauh dari sana, jauh dari rumah, saya putar balikin lagi badannya. Tuh lihat di atas. Itu apaan lagi senderan di tiang. Akhirnya dia bisa ngelihat juga ya, awalnya skeptis ya. Awal skeptis. Padahal orang yang skeptis harusnya ketemu Bang Ruman biar lu lihat sendiri gitu kan. Sampai pas di rumah di depan teras, gimana? Aduh asli, serem kata dia, serem banget. Kayak gimana? Rambut lebar terus putih. Itu yang saya lihat, kayak gitu kan. Baru percaya kan? Iya, parah kata dia, terus itu yang senderan di atas apa? Pocong, aku bilang gitu. Emang ngeliat? Iya lagi senderan tiang, begini kan nyendirnya gitu. Terus balik nggak main ke sana lagi? Balik ke situnya, nggak ke situ lagi. Cukup sekali itu aja ya? Cukup sekali, tapi kita nelusurin yang sebelah kiri, yang tempat buang bayi, ke sana lagi ke ujung. Sebetulnya waktu itu kita sempat jepret gitu ya. Cuma karena handphone saya rusak, yang LG itu rusak, penampakan bayinya ada sebetulnya, tapi hilang kehapus. Ya udah sih. Terus jalan lagi ke area sebelah kiri, ada yang namanya, kalau kalian tahu tuh pohon sukun ya. Pohon sukun tahu. Pohon sukun tahu kan? Tahu. Kita ke area situ, itu memang katanya agak angker juga jembatannya, ada jembatan. Saya sempat ngotok, cekrek gitu. Ada yang ketampak lagi, ada yang lagi duduk. Cuma ya hilang gambarnya semua. Pas lagi besoknya ini hilang semua gambarnya. Karena handphone saya rusak.
Nggak apa-apa, nggak ada dokumentasinya. Yang penting ceritanya seru banget sih. Cuma ya begitu, segala sesuatu barang elektronik kalau memang dia resolusinya tinggi dan nggak kuat, walaupun resolusinya tinggi tapi nggak kuat, rusak otomatis, berbenturan. Berbenturan energinya gitu ya bang? Sampai saya tunjukin, nih, iya itu tuh, yang bayi itu, nih hitam-hitam gitu kan. Jadi itu si Enrico kan, belum lama, lupa saya 3 atau 2 bulan lalu gitu saya ke Bandung lagi ya. Nah ada dia nih, kok rumah Korea yuk. Ih, kapok jadi. Tapi kalau dari sana Bang Ronald tahu nggak sih asal usul rumah Korea itu gimana ceritanya? Ditinggal begitu aja. Oh nggak ada, kenapa dia meninggalkan tuh nggak ada cerita nggak ada, juga ditinggal ya? begitu aja. Ditinggal begitu aja. Lama nggak di sana si Korea yang tinggal katanya? Hampir 5-10 tahunan. Lama ya? Ditinggal begitu aja. Katanya segitu hampir 5-10 tahunan, tapi ditinggal begitu aja. Rumahnya bagus, gede 2 lantai, megah banget. Nggak dijual juga ya? Enggak. Sekarang masih ada. Dan saya sempat komen kan, punya duit gue beli nih gitu. Bagus sih kalau 2 lantai, pagi dia emang di lingkungan yang perumahan yang bagus gitu, aman lah ya. Nah, jadi dari cerita saya yang sekarang ini adalah kalian tuh nggak perlu ngiri sama orang-orang yang seperti saya atau seperti orang yang lain yang lu bisa ngelihat, lu enak bisa ini. Nggak semuanya tuh orang dikasih gift atau kelebihan tuh nyaman. Contohnya seperti Enrico gitu kan. Awalnya skeptis ya, apa sih, nggak apa, tiba-tiba pas ngeliat langsung kayak shock dan kalau kata orang kita tuh sawan gitu ya. Sawan tuh apa bang? Kaget dan shock gitu. Dia langsung begini, langsung iya. Kan baju dia kaos ya, ini maaf karena ada ini, dia narik bajunya, langsung narik baju gitu. Iya, itu kaget gitu. Sih bang, kalau ngelihat, apalagi jelas kan jadinya ngelihatnya. Sebelah-sebelahan begitu, dia langsung, itu apa, eta naon gitu kan. Eta naon, itu si kuntilanak sama si pocong. Berarti rumah Korea ini berhantu karena nggak ditempatin. Bukan karena tragedi ya, tapi emang karena nggak ditempatin gitu. Nah jadi itu hari pertama ya. Hari kedua kita keliling kompleks itu lagi. Adiknya cerita nih, adiknya Awili cerita, bang di sini ada kebun juga nih, kebun kosong. Di situ ada pohon pisang juga. Saya setiap lewat sini, kok kenapa kayak ada yang merhatiin gitu. Jadi ada pohon pisang, ada pohon jambu air. Yang mana gitu kan? Yuk kita ke sana gitu. Malam kedua, tapi cuma berdua sama adiknya doang. Yuk kita kesana yuk, masuk ke sana. Jadi kebun di pinggir kebun ada rumah, tembok rumah. Di tembok rumah itu dipasangin lampu ke arah kebun gitu kan. Nah, aku nggak tahu deh kenapa tuh pemilik rumah masang lampu ke arah kebun. Nggak taunya ya itu karena ada di pohon pisang sama di pohon jambu. Pas nyampe di sana gini kan. Saya kan ibu dia A ya, sini A. Pas lewat sini ya, merinding. Iya. Sini, saya gituin, sini. Lihat di antara pohon pisang sama pohon jambu. Apa ya, gitu kan. Dan tiba-tiba lampu yang tadinya terang kedap-kedip. Serem banget. Kedap, itu kayak di film, langsung kedap-kedip, langsung nat-nat gitu kan. Kenapa gitu ya. Fokus A di antara pohon pisang sama pohon jambu. Ya, Kunti lagi. Dia sempat ngomong gini, itu apanya, A? Jadi awalnya kelihatan pundaknya doang begini, gitu. Lama-lama, itu apanya, A, putih-putih? Jelas. Seriusan itu? Iya. Ada itu, makanya kamu kalau lewat sini merinding terus diperhatiin dia, ya itu. Itu yang merhatiin. Dia yang merhatiin. Jadi itu lampu kedap-kedip. Pas kita lewat, lampunya terang lagi. Tuh kedip-kedip tuh kenapa bang? Apa karena Bang Ronan sama si teman Bang Ronan? Kayaknya kayak gitu. Saling melihat, mungkin ada energi apa gitu ya, bergesekan. Mungkin bergesekan energi. Masih ada kok orang-orangnya. Jadi kalau setiap saya kesana, bang ayo kapan explore lagi? Lu enak bilang explore nggak ngeliat nih gitu kan. Tapi kayak si adeknya Mbak Awili tadi sama si Enrico juga itu kan dibukakan sama Bang Ronan ya. Dia itu sifatnya dibukakan matanya temporer,
Atau harus ditutup? Nggak tahu, selama ini belum saya tutup lagi, belum saya ambil lagi, biarin aja. Tapi kata mereka nggak ada cerita-cerita ini? Belum ya? Belum. Kadang-kadang gimana ya, oh jadi gini, di hari pertama setelah explore, yang rumah Korea, yang bayi gitu kan saya tidur nih di kos-kosan. Lantainya kan, lantai kasurnya kan ditaruh di bawah spring bednya, jadi nggak pakai dipan gitu, nggak pakai penyangga. Saya kalau udah tidur terus ngerasa nggak nyaman, udah deh saya main handphone sampai jam 2:30 atau jam 3 subuh gitu. Udah ngantuk, saya miring ke kanan. Miring ke kanan itu kan tembok, berarti belakang saya ini dong pintu sama jendela. Tiba-tiba pas saya baru ngak pulas, tahu nggak, kasur kayak ada yang tidur juga di belakang saya. Jadi di sisi lain itu saya baru lihat nggak? Saya langsung begini. Sosoknya apa? Nggak ada. Oh nggak ada, cuma ini jelas gitu. Saya langsung begini. Lu berani disco tuh pas itu kayak gitu. Jangan ganggu dong, gue ngantuk gitu kan. Gue udah capek dari tadi. Iya maaf ya, lupa misi-misi datang saya gituin. Lupa punten-punten gitu. Akhirnya kayak keangkat lagi ngak gitu kan. Saya balik badan begini, udah nggak bisa tidur. Pas azan subuh, habis sholat baru bisa tidur. Jadi selama di sana saya tuh tidur selalu subuh. Selalu subuh. Jadi setelah sholat subuh baru tidur gitu ya? Baru tidur. Jadi selama hampir 5 atau 7 hari saya lupa ya. Saya setiap habis explore ngobrol dulu sama Awili sampai antar jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Sampai-sampai Awili pun ngalamin kejadian yang itu. Yang satunya yang udah diceritain itu kan. Yang katanya, bukan yang katanya, tiba-tiba di tembok keluar kepala gitu. Langsung begitu. Coba bayangin aja di tembok, tetap ada kepala gitu. Dia sampai nangis. Awili itu dibukain sama Barunan apa dibukain juga ya? Sampai sekarang belum ditutup juga? Terakhir juga waktu saya ke sana, ya itu yang saya bilang 2 atau 3 bulan lalu yang saya baru datang lagi. Kita ngobrol di dapurnya, tiba-tiba dia gini, tadinya kan dia nyender begini, pindah ke dekat saya. Kenapa? Ada yang napas, gitu. Ya Allah, seru banget ya kalau dibukain. Tapi siap-siap pental aja sih ya bang. Bagina pernah kan? Iya, dibuka telinga. Ya, telinga bang, sama yang ngeraba. Gimana itu? Nging banget itu tuh suara tinggi frekuensinya kan. Itu. Jadi kalau sudah frekuensinya sama, bukan cuma nging doang, pasti suara yang bakal kita dengar. Entah itu suara tangisan kah, ketawa kah, dia bicara kah, atau suara orang lagi jalan gitu. Itu kenapa tuh saya jadi nggak bisa sama frekuensinya? Karena memang belum waktunya mungkin, belum sampai kebuka semuanya. Itu nggak bakalan tutup kan sampai sekarang? Belum. Belum. Makanya kemarin kalau pas lagi ke Goa Bandung tiba-tiba dengar suara ya, alhamdulillah banget tuh. Masih ada rumah Korea sampai sekarang, masih kosong. Korea. Kalau saya ke Bandung kemarin kesana ya, paling nggak ngeliatin gitu. Tapi nggak kepikiran sih, hujan terus di Bandung. Akhirnya keluar cuman buat nyari makan bang. Saya di sana 5 atau 7 hari saya lupa. Bangun subuh, pagi jam 8 jam 9 jalan, langsung explore sampai malam. Gila kan? Gitu aja udah. Seru banget tapi ya. Bukan seru lagi, kangen. Bahkan masih banyak Bandung yang belum kita explore lagi. Iya. Bandung bagus-bagus banget sih. The best. Gila. Bandung bagus banget sih. Aku kayak jatuh cinta banget sama kotanya. The best banget. Ya, kan, makanya saya kalau ada rezeki pengen beli rumah di antara Bandung, Jogja, Sumedang. Iya. Pengen punya di 3 tempat itu. Iya, saya juga pengen tinggal di Bandung. Itu gimana ya caranya, ya Allah. Enak banget tinggal di sana ya. Bahkan waktu di itu yang di Go Jepang itu, yang di Tahura itu, saya kan belum pernah ke Go Jepangnya ya. Jadi kayak dibimbing, Nan, ke arah kiri gitu kan. Hah? Kok ke arah kiri sih? Akhirnya ada pelang. Arah kiri, Gua Jepang. Saya langsung melongo. Teman-teman pada bilang, emang pernah kesini? Nggak pernah. Kenapa? Ada yang bimbing. Ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu jalan.
Aduh, Bandung. Jadi itu sebenarnya kalau orang yang nggak bisa harus bersyukur. Iya sih. Bahkan banyak DM, Bang, gue pengen dong Alhamdulillah. dibuka mata batin gue. Bahkan ada nih yang naik, apa ya, saya sampai gimana ya, pas saya cek profilnya di Instagram, dia tuh masih ya pelajar SMP SMA. Dia nge-DM saya, Bang, saya penasaran deh pengen ngeliat makhluk halus atau hantu kayak gimana. Saya bercandain aja, saya screenshot, saya kirim ke teman-teman saya gitu yang di WhatsApp. Ini gimana nih? Ada kan, saya punya fanbase gitu kan. Mau diserang nggak gitu? Jangan, cuma cukup tahu aja. Saya balas apa? Kamu ke kuburan aja jam 1 malam. Ntar kamu lihat hantu deh. Dibalas sama dia. Udah Bang, tapi nggak ngeliat apa-apa. Bocil ya, emang kalau ngadepin bocil tuh harus ini sih, menahan kesabaran. Ya contohnya Enrico gitu kan. Saat dibuka, dia skeptis, dia ngeliat, dia langsung begini. Tanah. Ngerinya, Pak saat ngelihat tiba-tiba mendadak, dia kaget, ya itu shock dan bisa mendadak ya bisa kehilangan nyawa juga. Gitu. Jantung apalagi kalau ini ya, kalau saking kagetnya kan. Karena wujud mereka itu kan nggak kayak manusia normal gini kan Bang. Kadang-kadang kalau dari cerita-cerita ya, saya juga nggak lihat ada yang wajahnya hancur gitu ya Bang, ada yang bentuk badannya yang nggak lazim, itu kan bikin kaget ya. Tapi setelah saya dapat Aiko yang hantu Jepang tuh, saya baru tahu loh kalau hantu Jepang tuh beda sama di Indonesia. Dia kalau lagi marah pakai kimono warna putihnya gitu, dengan kuku yang panjang, rambut terurai, mata merah. Lebih enak dilihat walaupun mukanya serem. Hantu Jepang jadi keinget anime. Namanya Aiko. Aiko ya. Warata desuka sih, jadi bisa bahasa Jepang. Kenapa kamu ketawa? Warata desuka? Warata desuka? Nah itu ya, jadi bagi kalian yang berharap, Bang bukain mata batin dong Bang, gue mau ngeliat Bang, gimana caranya? Siapin mental dulu deh, takutnya gitu. Ketika nggak siap, udah dibuka, pertaruhannya bukan hanya hidup, bukan hanya hidup tapi juga bisa mati gitu. Bahkan ada yang nekat gitu, nggak apa-apa Bang, gue udah bikin surat kok ke keluarga gue, kalau gue kenapa-napa ikhlasin. Lu enak bisa ikhlas keluarga lu. Itu mikir pendek banget ya kayak gitu tuh bocil ya Bang kayak gitu tuh. Lu bocil-bocil. Mending kamu fokus belajar dulu bocil, baru nanti mikir kayak gitu. Tuh, banyak banget yang kayak gitu. Akhirnya apa ya? Toksik buat saya gitu, Mbak. Toksik banget sampai beberapa bulan, beberapa minggu saya nggak mau main Instagram. Ya kadang kalau emang banyak kebisingan dari netizen yang nggak enak tuh, mending stop main Instagram. Saya juga gitu tuh Bang. Bahkan saya sampai nangis gitu. Ini apa gue yang salah ngomong, apa gue yang salah berbagi pengalaman sampai ini jadi begini gitu. Apa saya yang salah cerita gitu kan? Apa yang saya giniin gitu. Sekarang pun saya jarang, walaupun sekarang lagi aktif, baru aktif nih beberapa minggu ini baru aktif lagi. Tapi ada sih beberapa DM yang terpending, hampir 50 DM gitu. Saya cuma baca doang, aduh, ini kenapa sih gini semua gitu loh. Nggak usah dibuka Bang. Ya makanya jadi toksik gitu loh. Jadi toksik. Contohnya itu pas saat dibuka dia langsung cepetan bangun. Iya, kayak gitu. Jangan main-main. Ya, rumah Korea. Rumah Korea. Ini masih jadi misteri juga ya Bang. Kenapa dia nggak balik-balik ya? Bagus padahal rumahnya Mbak, walaupun udah kosong tapi masih terawat. Tapi gelap. Tapi emang apa ada yang ngerawatin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Walaupun kosong, rumah-rumah bekas kan biasanya kalau rumah kosong ada ilalang segala macam. Ya, ini nggak tetap rapi gitu, kayak ada yang jaga. Iya. Kayak ada yang jaga. Biasanya kan penuh ilalang, udah ketutup setengah rumah. Nggak ada. Rapi, kayak ada yang jaga gitu. Aneh kan? Aneh banget ya. 2 lantai. Wah, penasaran nih. Makanya pas saya bilang, Bagina, coba pas ke Bandung ngomong ke saya kasih tahu yang tempatnya si Uci, terus yang rumah Korea, yang ada zombie di gor gitu kan. Next time kalau ke Bandung lagi, karena kalau ke Bandung tuh nggak bosen sih, bisa berkali-kali. Insya Allah. Tempatnya si Mary yang dia dibully, sekolahannya, sempat lewat kan? Iya lewat. Kan? Nah. Saya kan di jalan naik motor sama suami kan, jadi dia sibuk naik motor jalan. Itu mana itu?
ada sekolah. Ini kayak diceritain Bang Ronan tapi ini model Belanda kan sekolahnya kan. Belanda. Mana ini kali ya kata saya. Soalnya bangunannya tuh bangunan sekolah kayak Belanda gitu. Walaupun banyak komen, gila lu, halo segala macam. Ini langsung lihat sendiri. Pembacaranya, tempatnya. Kayaknya aku mikir kayaknya di sini deh sekolahnya. Iya, ada biru-biru putihnya kan. Gitu. Menegangkan. Jadi memang itu bangunan Belanda dibikin sekolah. Ya Bang Ronan, terima kasih buat ceritanya hari ini. Semoga teman-teman di sini terhibur. Cerita Bang Ronan bisa menemani waktu senggang kamu. Dan pesannya buat kalian yang pengen ngelihat makhluk halus, nggak usah deh, mending kita nggak usah lihat kalau kaget gitu loh kayak si Enrico tadi kan kaget banget ya. Dan untungnya kita tuh punya orang kayak Bang Ronan yang mau berbagi pengalaman dia, paling nggak kita bisa ngebayangin, ya kan? Cukup dibayangin saja. Oke, aku ingetin lagi kalau Bang Ronan ini punya channel YouTube dan Bang Ronan di sana sering banget cerita-cerita pengalaman dia yang banyak banget. Bang Ronan rutin ya update tiap minggu ya? Sekarang karena sibuk ngajar, paling kadang seminggu sekali atau sebulan nggak tayang gitu. Semoga Bang Ronan selalu aktif ya, biar kita menonton cerita-cerita Bang Ronan. Oh iya, nanti ada video yang bakal saya tunjukin penampakan langsung seperti apa ya. Oh iya, boleh. Ada kan yang fotonya yang udah saya kirim kan seperti apa, ya itu nanti yang kalian lihat kayak gitu. Kalian bisa lihat nanti. Penasaran kan kayak gimana bentuknya, sosok yang seperti apa, real dan asli, ketangkap di kamera handphone saya. Ketangkap di kamera teman saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Ronan di Ronan Handoyo Files. Aku sama Bang Ronan pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.